Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin la mubaddilin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudlimin wa qaidil gurril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin wa ashabihil hadin al-muhtadina ila yaumiddin wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu in hajabaka anhu bima laisa bimawjudi ma'ahu. Wallahu a'lamu bihaqiqatil murad. Di antara bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah yang luar biasa, ia dapat menghijab engkau daripada melihat kepadanya dengan hijab tanpa wujud di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga tercurah limpah ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang tidak bisa dilihat oleh makhluknya di alam dunia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha gaib yang tidak mungkin manusia bisa melihatnya di alam dunia. Dari firman Allah, Allah berfirman, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Mata kita secara kasat mata tidak mungkin, mustahil melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak bisa dipandang oleh mata telanjang. Tapi kita dengan memandang Allah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Bagi orang muslim nanti di akhirat Allah diberi kuasa untuk dia bisa melihat keindahan zat Allah nanti di akhirat. Di dunia kita tidak bisa melihat Allah dengan mata kita, tapi kita dapat melihat Allah dengan mata hati kita. Wajalna dalam surat Yasin sering kita dengarkan, waja'alna a'udzubillahi minasyaitonir rajim waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Al-ayat. Jadi Allah membentengi kita supaya kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak bisa melihat Allah itu merupakan suatu yang luar biasa. Jadi Allah hijab kita untuk tidak bisa melihat Allah. Itulah tanda-tanda keagungan Allah. Allah bisa menghijab kita tanpa wujud di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun walaupun Allah dihijab, mata kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mata hati kita, mata batin kita harus bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika mata kita dihalang, mata kita dihalang tidak bisa melihat Allah, maka kenikmatan yang sesungguhnya di dunia ini adalah supaya mata batin kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau mata batin kita, mata hati kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan mendapat kebahagiaan. Imam Ghazali radhiyallahu anhu pernah dalam satu maqalah beliau mengatakan, wasaddu bainal murid wa bainal haqq arba'atun, al-mal wal jah wat taqlid wal maksiyah. Kata Imam Ghazali, yang menghalangi seorang murid kita untuk bisa melihat Allah kepada Rabbuna Haq dengan mata hati kita adalah
kita terhalang karena ada yang menghalanginya. Mata hati kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mata hati kita terhalang. Apa yang menghalangi mata hati batin kita, mata hati kita untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini? Kata Imam Ghazali ada 4. Yang pertama kata Imam Ghazali al-mal, yang kedua al-jah, yang ketiga at-taqlid, dan yang keempat al-maksiyah. Yang pertama yang bisa menghalangi mata batin kita untuk melihat zat Allah, untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita diberi oleh harta. Allah harta, mal. Umum orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau tanpa ilmu dan keimanan, maka dia akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Orang-orang yang lupa dengan apa yang Allah berikan kepada nikmat Allah kepada mereka, bima utu akhadnahum baghtatan, nanti harta itu akan dibawa secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara tidak disangka-sangka. Kita dalam keadaan kaya, kita akan berlimpah bergelimpang harta, tapi kita lupa kepada Allah, maka nanti Allah akan cabut hartanya. Baghtatan faidahum mublisun. Harta yang kita dapat itu bisa menghalangi kita untuk melihat keagungan Allah. Padahal sesungguhnya kalau dengan ilmu dan iman, harta juga bisa menyebabkan kita mengerti akan agungnya Allah. Karena keagungan harta itu ada dari sifat goninya Allah. Kita diberi kekayaan itu dari sifat goninya Allah. Cuma kebanyakan manusia itu merasa bahwa hartanya itu bukan pemberian Allah, tapi dari usaha tangannya sendiri. Oleh karena itu, karena merasa harta itu dari usahanya sendiri, maka dia melihat melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam sejarah kita kenal Qarun. Qarun merasa Qarun itu umat Nabi Musa. Dulunya Qarun itu orang soleh, tapi dengan bergelingan harta dia lupa kepada Allah. Dia lupa kepada Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang mengajak dia dalam keimanan. Bahkan suatu hari Qarun itu hartanya bergelimangan harta. Dalam satu ayat dan bahkan dalam Al-Quran disebutkan Qarun keluar dengan membawa harta bendanya. Fakharaja ala qaumi fi zinatihi qala alladhi yuridu al-hayata ad-dunya qala ya laitana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu haddin 'azim. Allah ketika Qarun keluar dalam membawa keindahan dunianya, maka banyak orang-orang yang tidak beriman. Wahai Tuhan, aku ingin seperti Qarun. Qarun keluar membawa harta. Bahkan dia menyebutkan Qarun keluar dengan membawa 600 pelayan. 300 pelayan laki-laki, 300 pelayan perempuan. Qarun membawa 4.000 pengawal. Kalau kita presiden saja pengawalnya cuma berapa orang? Ada 2, ada 3. Ini Qarun pengawalnya sampai 4.000 pengawal. Pelayannya ada 600, 300 laki-laki, 300 perempuan. Pengawalnya sampai 6.000 yang mengawal Qarun. 4.000 pengawal Qarun. 4.000 Qarun membawa binatang ternaknya, dibawa binatang ayam, domba, sapi seperti binatang ternak yang lainnya. 4.000 dibawa sama Qarun untuk dipertontonkan pada masyarakat. Lalu Qarun pun membawa 60 ekor unta. 60 ekor unta bukan untanya saja, tapi 60 ekor unta itu membawa kunci perbendaharaan harta-harta Qarun. Bayangkan, umpamanya satu unta kuat membawa 1 kintal kuncinya saja. Bagaimana kamarnya, gudangnya harta Qarun. Baru kuncinya dibawa sama 60 ekor unta. Saking banyaknya harta Qarun. Tapi Qarun
Subhanahu wa taala, akhirnya hartanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah terkenal dengan harta Qarun. Begitu juga di sahabat Nabi Muhammad SAW, ada sahabat yang dulunya miskin yang bernama Sa'labah. Beliau kalau mau ke sholat berjamaah, beliau selalu terlambat. Lalu beliau ditegur oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kata baginda, kenapa kamu selalu terlambat berjamaah? Ya Rasulullah, aku cuma punya jubah satu. Karena pakaian di Arab itu laki dan perempuan sama pakai gamis, sehingga gamisnya cuma satu. Ketika berjamaah, Sa'labah berjamaah, istrinya menunggu di rumah. Akhirnya Sa'labah tidak bisa melaksanakan zikir bersama Rasulullah. Akhirnya Sa'labah pulang mendahului para sahabat yang lain. Lalu ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu kalau sholat lalu bersegera untuk pulang? Kata Sa'labah, karena saya hanya punya baju satu ya Rasulullah. Istri saya di rumah menunggu untuk melaksanakan sholat. Oleh karena itu kata kata Rasulullah, Sa'labah, bersabarlah dengan keadaan kamu sekarang ini. Namun lama kelamaan Sa'labah, mungkin Rasulullah merasa tidak sabar. Akhirnya Sa'labah datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk supaya didoakan oleh baginda Nabi SAW. Rasul memberi wasiat kepada Sa'labah, wahai Sa'labah, bersabarlah, karena kesabaran ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Namun sampai lama-lama Sa'labah meminta kepada sampai 3 kali, maka Rasul memberikan kepada Sa'labah satu ekor kambing. Lalu dengan seekor kambing itu Sa'labah berternak. Akhirnya lama kelamaan kambing Sa'labah banyak sampai satu gunung. Mulai Sa'labah lupa sholat berjamaah. Ditanya oleh Rasulullah, kemana Sa'labah? Kata sahabat, Sa'labah lagi mengembala kambing di gunung Anu. Akhirnya Sa'labah lupa sholat berjamaah. Lalu bertambah hartanya, lalu Sa'labah lupa sholat Jumat. Lalu berkembang lagi hartanya sampai Sa'labah tidak melaksanakan sholat Jumat. Lalu waktunya turun perintah zakat. Kata Rasulullah, mintalah zakatnya kepada Sa'labah. Ketika sahabat meminta zakat kepada Sa'labah, tapi Sa'labah menolak. Dan Rasulullah kecewa dengan Sa'labah. Sampai Sa'labah itu zakatnya tidak diterima oleh Rasulullah. Sampai Sa'labah meninggal, Sa'labah malah mau memberikan zakat kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tidak menerima karena tidak diterima, karena Rasul tidak menerima zakat Sa'labah. Sayyidina Umar juga tidak menerima, dan Sa'labah meninggal di zaman Sayyidina Utsman. Na'udzubillah. Jadi ini harta itu yang menyebabkan kita jauh dari Allah kalau tidak dikelola dengan ilmu yang baik dan keimanan. Jadi yang pertama kata Imam Ghazali, yang menghalangi kita seorang murid apabila punya harta, menumpuk-numpuk harta, kita dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, yang menyebabkan kita ditutup oleh Allah, diri kita tidak bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, ada al-jah. Al-jah adalah popularitas. Popularitas bisa jadi karena ilmu, kita belajar, ingin popularitas, ingin gelar yang berderet, ingin jadi tidak cukup S1, punya gelar S2, S3, mau ditempel di depannya profesor, ingin popularitas, ingin dihargai oleh manusia. Itu yang menyebabkan popularitas dengan ilmu juga bisa jadi menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Popularitas dengan jabatan, padahal dia sudah punya kekayaan tapi ingin terkenal. Akhirnya dia mencalonkan jadi pemimpin supaya bisa terkenal. Itu juga popularitas yang menyebabkan diri kita jauh dari Allah, terhalang untuk
tersebut kita harus bisa menjaganya, karena dengan popularitas kita akan terhijab dari keadaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga dengan harta yang banyak, pengen dikenal dengan harta kita, itu juga bisa menghalangi kita dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pengen melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan makalah dulu pernah dibicarakan tentang supaya kita bisa mengubur eksistensi diri. Adfin wujudaka fi ardil khumul famadabata mimma lam yudfan. Kuburkanlah eksistensi dirimu di tanah yang tandus, artinya ketika bibit disimpan di tanah yang kosong, lalu bibit itu disimpan, maka akan tumbuh. Dalam arti kalau kita pengen kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah tanaman disimpan di tanah yang terendah, lalu dia akan tumbuh mempunyai akar, mempunyai batang, mempunyai ranting-ranting, mempunyai daun-daun yang indah dan berbuah. Begitu juga manusia, kalau pengen dimuliakan oleh Allah dan manusia, maka jadilah orang yang merendah, orang yang tawadhu, yang tidak menginginkan penghargaan dari orang lain. Begitulah guru-guru kita, para alim ulama mengajarkan kepada kita supaya kita berendah diri. Dan begitu juga Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang yang tawadhu. Bahkan dalam berjanji sering kita baca, wa qala sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu seorang yang sangat pemalu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang tawadhu, rendah diri. Beliau rendah diri, rendah hati. Karena rendah hatinya beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawaddu'a kabbarahullah wa man takabbara wadda'ahullah. Barang siapa yang merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang merasa takabur, angkuh, ujub, merasa diri paling mulia dengan jabatan, mulia dengan turunan, mulia dengan kekayaan, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadda'ahullah. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, yang menyebabkan hati kita terhalang dari melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah dalam diri kita ada sifat taklid buta. Taklid buta adalah mengikuti seorang tanpa kita mengetahui dalil, mengikuti Nabi tanpa dalil, para ulama tanpa dalil. Dan taklid itu juga ada yang dibolehkan dan ada yang diharamkan. Taklid yang diharamkan yang harus kita jauhi oleh kita adalah taklid yang pertama, yaitu taklid menurut kepada ucapan-ucapan nenek moyang kita yang bersinggungan, yang tidak sesuai dengan syariat. Apa yang dikatakan oleh nenek moyang kita yang berbenturan dengan syariat itu kita tinggalkan. Karena apa? Tidak semuanya apa yang dikatakan oleh nenek moyang kita itu jelek, tapi ada yang tidak jelek, yang baik juga. Ada yang jelek, ada yang baik. Yang jelek harus kita tinggalkan. Jangan asal kita dari yang asal jadi orang tua kita makan mentah-mentah. Allah berfirman, wa idza qila muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Allah ketika dikatakan kepadamu, turutlah kamu kepada apa yang Allah perintahkan kepadamu, maka umat menjawab, aku akan mengikuti apa yang telah nenek moyang aku laksanakan. Mengikuti perbuatan nenek moyang yang bersinggungan, yang tidak sesuai dengan agama, maka harus kita tinggalkan. Apabila sesuatu itu selaras dengan agama, harus kita pertahankan. Seperti budaya itu merupakan fitrah manusia.
Orang Arab sebelum Islam berbudaya. Dan kita di Indonesia pun mempunyai budaya yang lebih baik daripada budaya Arab. Sepanjang budaya sesuai dengan syariat, kita laksanakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka berpakaian gamis. Beliau cinta budaya Arab karena beliau orang Arab. Begitupun juga kita ditakdirkan oleh Allah jadi orang Indonesia, maka kita harus berbudaya dengan budaya Indonesia, karena budaya itu pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Rum Allah berfirman, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum." Al-ayat. Dan di antara keagungan Allah, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan khalqus samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan langit dan bumi, lalu Allah ciptakan waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah jadikan berbeda kita dalam berbahasa, alsinatikum, ucapan kita yang berbeda-beda. Bahasa di dunia beribu-ribu bahasa yang tidak kita pahami. Wa alwanikum, berbagai macam warna kulit. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang sawo matang seperti kita. Itu menandakan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah budaya, dan budaya yang baik itu harus kita pertahankan, yang tidak bersinggungan dengan syariat Islam. Taklid yang tidak diperbolehkan itu mengikuti kebiasaan nenek moyang yang berbenturan dengan syariat Islam, itu harus tinggalkan. Itu taklid yang haram. Dan yang kedua, kata ulama, ada taklid yang haram itu taklid kepada orang-orang yang tidak paham. Wala taqfu ma laysa laka bihi ma laysa bihi ilmun wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhum mas'ula. Janganlah kamu mengikuti orang-orang tidak tahu ilmunya, karena pendengaran, karena mata, karena semuanya akan, dan hati semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Maka apakah kita mengikuti ulama tidak boleh? Justru kita harus mengikuti para alim ulama. Tidak mungkin kita langsung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bisa mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Tidak mungkin para kita mengikuti para sahabat. Yang bisa mengikuti para sahabat adalah para tabi'in. Kita umat akhir zaman. Yang kita ikuti adalah siapa? Guru kita, ulama kita. Itu yang kita ikuti. Mengikuti ulama adalah boleh, bahkan wajib mengikuti ulama, karena menjaga keamanan hadis, Quran, keterangan, perilaku Rasulullah, sunnah Rasul yang langsung dicontohkan oleh para alim ulama. Ibarat kita mau minum minuman, kalau umpamanya kita mau minum yang asli, umpamanya minuman yang bersih itu hulunya. Hulunya di mana? Di Citarum. Citarum ada kampung di Cisanti. Di atas itu daerah Ciberem atau Arjasari, Kertasari, ada bundaran yang namanya Cisanti, itu hulu Sungai Citarum. Apakah tiap hari untuk mengambil air dari rumah kita pergi ke Cisanti? Itu bahkan tidak mungkin. Karena apa? Karena saking jauhnya, tidak mungkin kita mundar-mandir langsung ke sungai. Tapi sekarang kan ada tangki air yang datang ke rumah kita, ada PDAM yang datang, itu asli dijaga kemurniannya. Kalau kita beli di PDAM, itu jaga keaslian, asli dengan yang di atas, yang di Kertasan Cisanti kita ada di isi ulang, itu juga asli dari sana. Tapi umpamanya kalau kita mengambil di air di Citarum yang keruh, mungkin kita tidak mau minumnya. Kenapa? Karena tidak dijaga.
Kita membeli di PDAM atau diisi ulang itu dijaga dengan tangki yang kuat, dengan kokoh. Tapi kita minum air di Citarum yang ada di sungai kita itu kotor karena banyak limbah, tai sapi, tai kerbau dan lain sebagainya. Tapi kalau lewat PDAM, lewat keran kita akan aman karena dijaga. Begitu juga kita beragama perlu penjagaan. Yang menjaga ilmu agama adalah para alim ulama. Oleh karena itu kita beragama perlu berguru, perlu sanad keguruan. Kita berguru dengan guru kita berguru dengan guru kita berguru sampai para tabiin, sampai para sahabat, sampai Rasulullah SAW. Tidak mungkin kita langsung kembali ke Rasulullah SAW karena kita bukan zamannya, zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi taklid yang diharamkan itu mengikuti orang-orang yang tidak paham. Karena sekarang banyak orang yang mengaku paham padahal tidak paham. Orang fikih berfikih, tanyakanlah ke ahli fikih. Menanyakan mutasawuf, tanyakan kepada ilmu tasawuf, ahli thariqah. Berbicara tentang masalah ilmu dunia, tanyakan kepada ilmu dunia. Jangan salah menanyakan. Menanyakan tentang masalah beli buku, jangan ke material, ke toko buku. Sebaliknya, beli semen jangan ke toko buku, tidak ada. Begitu juga kalau kita menanyakan, kalau berbicara tentang masalah khilafiyah, misalnya fikih, tanyakanlah kepada orang yang ahlinya. Jadi jangan kita bertanya kepada orang yang bukan ahlinya. Wala taqu ma laysa bihi ilm. Karena apa? Innas sam'a wal basara wal fuada kana anhum mas'ula. Karena pendengaran kita, karena penglihatan kita, karena hati kita nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang tidak boleh taklid itu, yang menghalangi kita dari Allah itu taklid. Taklid yang ketiga itu yaitu taklid ketika kita menyelisihi pendapat orang lain. Itu tidak boleh. Manusia berbeda paham karena otaknya yang berbeda. Dan Rasulullah sudah mewanti-wanti dari awal ketika ada beda paham. Kata Rasul, jadikanlah perbedaan paham di antara umatku adalah rahmat. Ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan paham di antara umatku adalah rahmat. Jadi umpamanya ketika kita mengikuti salah satu madhab, kita melaksanakan umpamanya kita Imam Syafi'i, antara laki-laki dan perempuan itu batal. Yang bukan mahramnya kita batal, kalau punya wudu berkenaan kulit. Tapi kalau Imam Malik tidak batal. Ketika kita mau ibadah umroh, tawaf di Ka'bah, itu tidak mungkin akan selamat bersentuhan dengan wanita lain, pasti akan bersentuhan. Maka di sana ikhtilaf menjadi rahmat. Kita bisa mengikuti madhab Imam Malik. Jadi perbedaan paham itu jangan sampai ada perdebatan. Maka kalau ada perdebatan dengan rahmat, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Apabila kamu ada perdebatan maka kembalikan ke Allah dan Rasulnya. Ini semuanya al-haqqu min rabbi. Kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya adalah belajar benar. Pendapat para alim ulama, ayo kita ikuti para alim ulama, tapi dengan syarat janganlah merasa guru kita yang lebih mulia, karena para guru kita juga adalah berdasarkan ijtihad masing-masing untuk mencari kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyalahkan orang lain. Yang menghalangi diri kita taklid seperti itu, yaitu karena taklid buta kepada ulama gurunya hingga menyalahkan kebiasaan guru-guru yang lain. Itu yang mengakibatkan diri kita terhijab melihat gangguan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang terakhir, kata Imam Ghazali, yang mengakibatkan hati kita, mata hati kita tidak bisa
bisa melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala, terhijab dari melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala adalah maksiat. Al-maksiyat wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilun naran khalidan fiha. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar akan batasan yang Allah berikan kepadanya, maka yudkhilun naran khalidan fiha, ia akan dimasukkan ke dalam neraka, dia akan langgeng di neraka tersebut. Iklam dan suatu makalah sebutkan sebagian ulama, ilam ya akhi anna dunub tulisul ghaflah wal ghaflah tulisul qaswah wal qaswah tulisul bu'da minallah wal bu'du minallah tulisun nar. Ketahuilah wahai anakku, kata seorang guru, sesungguhnya dosa-dosa akan mewariskan lupa kita kepada Allah. Banyak kita berdosa, maka kita akan lupa kepada Allah. Ketika kita banyak lupa dan lupa turisul qaswah, banyak kita lupa kepada Allah, maka hati kita akan keras. Dan dengan hati kita keras, maka Allah akan menjauhi. Ketika kita jauh dari Allah, dan kita akan dimasukkan ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Akibat dari maksiat itu, maka banyak bermaksiat, di antara akibat yang jeleknya, kita akan terhalang. Hijabun ani rizki, terhalang dari rizki. Banyak kita yang kesulitan dari masalah ekonomi. Mungkin kita banyak maksiat, kita susah mencari nafkah untuk keluarga. Kenapa? Mungkin kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara akibat dari maksiat itu akan terhalang dari rezeki. Dan kita akan bingung, hamun wa ghammun. Akibat banyak maksiatnya, kita resah dan gelisah. Kenapa kita resah dan gelisah? Padahal harta banyak. Mungkin kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akibat yang ketiga, kata ulama, qasdul umri wal barakah, akan mengakibatkan banyak maksiat itu umur kita menjadi pendek dan tidak punya keberkahan hidup. Alhamdulillah, kita dikasih umur pendek karena dengan kemaksiatan itu banyak mengakibatkan kematian. Gitu. Yang keempat, qaswatul qulub, hati kita akan keras sehingga tidak akan mendengar hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Suara adzan tidak terdengar, padahal toanya sangat kencang karena hati kita sudah keras. Yang terakhir, al-usru fil umri, Allah kasih kesulitan dalam segala urusannya. Orang yang taat, Allah akan menggampangkan urusan hidupnya. Tapi orang yang banyak maksiat, Allah akan sulitkan kehidupannya. Naudzubillah min dzalik. Sehingga dengan maksiat itu kita akan dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terhijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebutkan makalah tadi, sesuatu Allah akan tanda-tanda dalam Gusti Allah adalah yaitu Allah menghijab engkau daripada melihat kepadanya, dan hijab itu adalah tanda-tanda Gusti Allah supaya kita bisa membukanya bukan dengan mata telanjang tapi dengan mata hati kita. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah dan taufik oleh Allah, bisa membukakan pintu hati kita supaya bisa melihat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.